Halo Sobat Sehat, berjumpa kembali dengan saya Galuh di podcast Open House Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Sobat Sehat, pada kesempatan kali ini mungkin dari kemarin sudah main-main di beberapa prodi-prodi di FKKMK, dan pada kesempatan kali ini nih Sobat Sehat, kami akan mengunjungi Magister Ilmu Keperawatan. Nah, sudah hadir bersama dengan saya saat ini ada Ibu Sri Hartini, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Kesehatan, Doctor of Philosophy, Ketua Program Studi Magister Ilmu Keperawatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titin. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Galuh dan Sobat Sehat semuanya. Apa kabar Bu Titin? Alhamdulillah sehat. Baik Mbak Galuh. Sehat. Matur nuwun sangat Ibu. Terima kasih sudah mau menemani Sobat Sehat semua nih untuk kita mau pengen tahu lebih banyak tentang Magister Ilmu Keperawatan. Baik. Bu, ini kan sekarang mungkin Sobat Sehat di rumah sudah pada bersiap-siap untuk mendaftar nih, karena sudah pengumuman sudah di mana-mana tuh Bu. Nah, kalau Magister Ilmu Keperawatan ini sebetulnya berbicara tentang apa, Bu? Baik, ya terima kasih Mbak Galuh. Jadi Magister Keperawatan ini adalah program studi jenjang S2 di Fakultas Kedokteran Mbak Galuh dan mempelajari tentang ilmu keperawatan. Nah, namun sampai saat ini kita belajar tentang beberapa minat Mbak Galuh. Jadi ada keperawatan anak, keperawatan maternitas, medical bedah, gawat darurat, dan keperawatan jiwa. Jadi memang lingkupnya adalah lingkup ilmu keperawatan. Gitu. Jadi S1 itu bedanya adalah ada minatnya begitu nggak Bu? Bedanya dengan S1 yang keperawatan? Beda, tentunya kalau jenjangnya berbeda, capaian pembelajaran atau kompetensinya berbeda, Mbak. Jadi kalau S2 itu lebih ke mempelajari, menganalisis, menerapkan ilmu dan teori keperawatan, begitu. Tadi ada berapa minat Ibu? Sampai sekarang ada 5 minat. Ada 5 minat. Dan itu siapa yang boleh mendaftar di keperawatan Bu, kalau boleh tahu? Tadi saya dengar juga ada minat-minat yang seperti minat untuk jiwa juga. Apakah semuanya harus dari S1 keperawatan Bu? Iya. Sebetulnya kalau kita mengikuti SK Rektor dan ketentuan yang harus diupload pada saat daftar di UM/UGM itu hanya dituliskan ijazah S1 keperawatan. Jadi menerimanya memang dari keperawatan tetapi S1. Nah, tetapi di program studi kami itu mempersyaratkan ada profesi nurse-nya, Mbak. Jadi ketika upload ijazah S1 keperawatan tentunya harus disertai ijazah nurse-nya begitu. Jadi itu ketentuan dari kami dan belum bisa dari D4 keperawatan atau dari keilmuan non keperawatan. Jadi S1 harus nurse dulu begitu ya Bu ya. Harus baru mengambil S2. Tadi di minat-minat itu tadi nih Bu, mungkin Sobat Sehat juga bertanya-tanya. Kadang-kala memilih minat itu ada kebingungan juga. Apakah di awal langsung memilih minat atau bagaimana Bu? Iya, sebetulnya karena ini juga sudah dikenalkan di beberapa institusi dan memang keperawatan itu ada beberapa departemen, Mbak Galuh. Mungkin kalau Sobat Sehat yang memang dari institusi pendidikan atau pelayanan keperawatan sudah tidak asing dengan minat-minat itu, Mbak Galuh. Nah, sehingga dari kami pun itu biasanya nanti calon pendaftar itu sudah ngintip-ngintip. Ini di UGM itu ada minat apa, sesuai enggak gitu. Karena nanti disesuaikan dengan bidang kerjanya. Kalau di bangsal keperawatan anak tentunya mengembangkan ilmu keperawatan anak. Kalau mengajar di institusi pendidikan tentang medical bedah tentunya akan ngambil minat medical bedah. Seperti itu Mbak Galuh. Oh, jadi di awal harus tahu dulu nih tujuan mengambil S2 mau fokusnya kemana gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada untuk mempelajari semuanya dulu baru minat gitu, tidak ada ya Bu ya? Kalau struktur kurikulumnya ada Mbak. Jadi kita kan 70% kurikulum program studi. Nah, sehingga memang ada beberapa mata kuliah yang namanya adalah kurikulum inti AIPNI. Itu sebesar 19 SKS yang merupakan mata kuliah kelompok dasar umum itu harus dipelajari oleh semua mahasiswa di semester 1. Baru nanti di semester 2 akan terdistribusi sesuai dengan minatnya, akan mempelajari minat terkait begitu. Iya. Jadi memang semuanya di awal harus mempelajari beberapa mata kuliah tertentu ya Bu. Betul, 19 SKS Mbak Galuh. 19 SKS. Nah, Sobat saya mungkin sudah mulai penasaran nih tentang keperawatan nih, minat-minatnya ternyata
ada 4 ya Bu ya? 5. Ada 5 tadi, dan mungkin Sobat Sehat yang dari keperawatan sudah mulai mengintip-ngintip ya Bu ya. Ternyata di UGM ada beberapa minat itu tadi. Nah, mungkin tambahan Mbak Galuh untuk Sobat Sehat semuanya yang memang berminat di S2 Keperawatan UGM, saat ini kami berproses untuk membuka minat keperawatan komunitas dan manajemen keperawatan. Namun memang kita masih berproses untuk mendapatkan approval dari Senat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa membuka kedua minat tersebut gitu. Semoga ya Bu ya, ini kabar baik untuk Sobat Sehat yang berminat nih Bu ya. Betul. Nah, kalau untuk minatnya dari yang 5 tapi sudah menuju 6 ya Bu ya, diusahakan menuju 7. Nah, itu tadi apakah kuotanya itu berapa Bu kalau di Magister Keperawatan? Iya. Kalau kuota umum sebetulnya per minat itu harapannya 15, Mbak. 15? Ya, tetapi akhirnya kadang-kadang kita turunkan, yang penting nanti bisa diselenggarakan, dan kalau hitung-hitungan BEP kita masuk, kita selenggarakan begitu. Iya. Jadi minimal 1 angkatan untuk tahun ini kita kuota untuk S2 Keperawatan 60. 60. Ya. Kebetulan ini juga sudah menerima Mbak, sudah kemarin selesai wawancara. Mudah-mudahan besok pada saat penstatusan bisa lancar. Artinya kita sudah punya beberapa mahasiswa di gelombang 1 karena saat ini berjalan di gelombang 2. Berarti ini gelombang 2-nya kapan nih Bu kalau boleh tahu? Gelombang 2-nya itu kalau sampai 14 Juni. Ya, 14 Juni atau 4 Juni gitu Mbak. Jadi masih ada kesempatan untuk Sobat Sehat ya. Iya. Jadi silakan yang berminat segera mendaftar, masih ada di gelombang 2 begitu. Jadi jangan lupa di um.ugm.ac.id ya, Bu. Betul. Nah, tadi Bu 60 kuota ini. Nah, tadi Ibu menyebutkan bahwa ada minat mini kalau bisa 15 begitu Bu. Adakah minimal minat itu dijalankan? Minat berapa mahasiswa gitu? Karena kan ada tuh Bu yang kebetulan juga di tahun itu minat ini dengan peminatnya tidak lebih banyak dari biasanya. Itu seperti apa Bu? Kita kesepakatan dengan pengelola Departemen Keperawatan sampai saat ini 6 Mbak setiap minat minimal. Tetapi kan kita akan selalu evaluasi ya Mbak ya untuk tahun depan seperti apa. Tapi alhamdulillah ini kita minatnya lumayan ya. Jadi kayak KMB itu bisa lebih dari 15 begitu. Ya. Jadi pernah nggak Bu sampai minat yang paling sedikit gitu tapi tetap berjalan? Pernah ada 5 kita berjalan karena dengan pertimbangan tertentu dan sudah kita sepakati akhirnya kita jalankan. Jadi oke. Baik Bu, lalu ini sih Bu, saya ingin bertanya karena kan kalau bicara soal keperawatan itu kan banyak prakteknya Bu ya. Apalagi di masa pandemi ini sudah 2 tahun berjalan. Apakah ada kurikulum yang berubah terutama untuk praktek di lapangan Bu? Kalau kurikulumnya nggak berubah Mbak, karena kita melakukan peninjauan kurikulum setiap 5 tahun. Kebetulan ini kita melakukan peninjauan kurikulum dengan capaian pembelajaran yang mengikuti AIPNI dan juga kita revisi sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Kemudian juga masa studinya juga kita tinjau ulang. Namun kalau untuk 5 tahun ini mulai dari 2018 sampai 2022 kan secara makro kita nggak ada perubahan, hanya kurikulum mikro yang berubah. Nah terkait dengan praktek lapangan secara selama pandemi kita nggak ada perubahan kurikulum sama sekali, sehingga ya memang untuk mencapai pembelajaran keterampilan umum dan keterampilan khusus itu memang perlu praktek gitu. Cuman kita modifikasi di metodenya. Jadi kita menggunakan metode bauran atau blended learning. Jadi diharapkan pada tahun pertama masih blended. Jadi ada yang di lapangan komunitas, misalnya ada 3 mahasiswa dan yang 2 memang jauh nggak bisa. Kemudian dosesnya juga bisa secara luring atau melalui Zoom. Kemudian nanti mahasiswa yang lainnya mengikuti. Nah itu di tahun pertama ketika pandemik. Tetapi di tahun 2022 ini, jadi angkat genap ya ini, semester genap tahun akademik 2021-2022 kita punya kebijakan
khusus untuk kuliah-kuliah tertentu, praktek lapangan, kunjungan lapangan, skills lab, tesis, itu kita luring. Jadi yang kita online kan yang ceramah, kemudian tutorial, seminar begitu. Jadi kita umumkan sejak di semester pertama sehingga mahasiswa memang harus prepare dan sudah ke sini. Sedangkan RPKPS-nya sudah kita sampaikan di awal sehingga sudah tahu gitu. Itu merupakan kabar baik nih Bu untuk Sobat Sehat yang mungkin sudah ada rasa jenuh begitu Bu. Pandemi ini kan mungkin mahasiswa melawan dengan rasa bosan ya Bu. Betul. Apalagi bicara soal ilmu keperawatan yang memang harus keterampilan nih harus praktek ya Bu ya. Harus sebetulnya kalau yang magister keperawatan untuk praktek itu untuk menunjang capaian pembelajaran yang keterampilan umum khusus gitu. Tapi kalau misalnya mata kuliah dasar umum dan tidak ada capaian pembelajaran ke situ nggak harus Mbak, karena kita bukan program spesialis gitu. Dan Sobat Sehat mungkin juga pengen tahu ya kapan sih S2 keperawatan bukan spesialis gitu. Nah kita juga merencanakan untuk pembukaan spesialis keperawatannya di tahun 2024. 2024 2 tahun lagi ya Bu. Jadi kalau spesialis nanti mau nggak mau suka nggak suka harus ke lapangan ke rumah sakit Mbak Galuh. Lebih sering ya Bu ya daripada yang lain. Tadi Bu menyebutkan bahwa kuliah di Magister Ilmu Keperawatan itu ada praktek lapangannya, kunjungan lapangan. Selain di rumah sakit kemana lagi Bu biasanya? Nah ini untuk kunjungannya sebelum pandemi itu banyak Mbak, seperti di misalnya di anak itu karena kita ada mata kuliah ke kontemporer, dulu kita pernah ke terapi komplementer di Wonogiri atau Karanganyar. Jadi kita melihat di sana tentang praktek baby spa, baby massage, baby gym gitu. Nah untuk mata kuliah dan minat yang lain juga ada, kayak misalnya di klinik perawatan luka. Kemudian di komunitas itu yang terbanyak gitu. Nah selain itu Sobat Sehat, kita di program studi keperawatan pun sebelum pandemik dan mungkin nanti setelah pandemi kita juga akan kembali seperti semula. Jadi salah satu keunggulan kita adalah adanya field study atau kunjungan ke mitra luar negeri Mbak Galuh. Oh iya? Ya, jadi setiap tahun kita rutin karena itu sebagai kegiatan yang mendukung mata kuliah. Ya, jadi kita setiap tahun itu untuk kunjungannya ke Kobe itu sudah pasti setiap tahun. Jadi mahasiswa nanti didampingi oleh dosennya. Kemudian pada tahun terakhir ya mungkin 2 tahun terakhir sebelum pandemik itu melebarkan sayap kayak di Chiba University dan di TMU gitu. Menarik nih Bu, ini tawaran yang menarik untuk Sobat Sehat bahwasanya bisa nih main-main belajar di luar negeri gitu ya Bu. Apakah ini proses untuk menuju ke sana tuh seleksi dulu atau gimana Bu? Iya, ada 2 program kita Mbak. Jadi kalau yang pertama yang tadi mungkin belum saya sebutkan itu kita ada program unggulan kita adalah joint degree. Joint degree dengan UGM dan TMU Taipei Medical University Taiwan. Nah, di situ memang kegiatan atau program ini merupakan kegiatan pengakuan kredit Mbak Galuh. Ya, pengakuan kredit. Jadi mahasiswa itu programnya adalah pengakuan kredit. Mahasiswa UGM akan di home university atau di UGM itu semester 1 dan 4. Ya. Sedangkan nanti di semester 2 dan 3 mahasiswa akan ke TMU gitu. Nah, ini sudah 2 angkatan ke sana, ada 4 yang besok berangkat tanggal 23 April sama 29 April itu 3 mahasiswa di semester 2 belajar di sana. Nah kemudian nanti saling mengakui kreditnya dan sebaliknya yang mahasiswa dari TMU kesininya semester 2 dan 3. Nah sehingga nanti mahasiswa akan mengalami pembelajaran di 2 university dan pada akhirnya nanti akan mendapatkan 2 transkrip nilai dan 2 gelar begitu. Nah ini tentunya ada seleksi. Jadi kita mahasiswa masuk reguler dulu. Di semester 1 itu ya masih tercatat mahasiswa reguler gitu. Nah nanti kita rentang waktu setelah UTS semester 1 itu kita biasanya open recruitment dengan minimal persyaratan ABCD, kemudian sampai ya kayak ada IC dan lain sebagainya, wawancara baru kita announcement gitu. Kemudian nanti
kita laporkan ke TMU siapa mahasiswa yang memang eligible untuk mendapatkan beasiswa ke sana gitu Mbak. Mbak. Tahun ada ya Bu ya. Iya. Ini peluang untuk sobat sehat yang berkuliah di Magister Ilmu Keperawatan. Tentunya itu juga bisa mengasah soft skill mahasiswa juga ya Bu ya. Untuk bisa belajar lebih lagi, terutama belajar dari universitas lain. Nah, untuk mengasah soft skill selain program itu tadi Bu, apalagi Bu kira-kira mahasiswa bisa belajar apa? Kalau program untuk peningkatan soft skill mahasiswa sebetulnya kita ada beberapa Mbak Galuh ya. Yang pertama itu kita mendesain dari program studi itu setiap mahasiswa baru itu kita ada program yang namanya pelatihan SASE skill di awal. Jadi semua mahasiswa itu kita kasih pelatihan 1 hari tentang living skill, thinking skill, sama thinking sama learning skill. Thinking, learning. Iya. Nah jadi nanti mahasiswa pertama memang dapat itu sehingga sudah siap. Jadi sudah punya rencana mau apa terkait dengan rencana studi biar bisa lulus 4 semester begitu. Nah, kemudian kegiatan yang lainnya melalui HMPK. Jadi HMPK ini adalah Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Keperawatan. Nah, di situ banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan soft skill seperti pelatihan dan lomba kepemimpinan, kemudian nanti ada kegiatan pengabdian masyarakat, kemudian ada lomba-lomba seperti kegiatan ilmiah poster, podcast itu juga ada Mbak. Oh iya. Ya, kemudian yang terintegrasi di mata kuliah kita punya mata kuliah elektif public speaking yang mana sudah 2 tahun ini mahasiswa S2 keperawatan akan menjadi narasumber seperti saat ini di Radio Raisa. Iya gitu. Bu. Gitu. Jadi seperti minggu ini ada 1, kemudian minggu berikutnya dan itu memang masuk ke pencapaian kompetensi dan dinilai gitu Mbak Galuh. Iya Bu, kemarin juga ada di Raisa Radio, kemarin Kamis baru mulai di periode ini kalau nggak salah ya. Iya, baru Kamis ini mulai dari narasumber mahasiswa yang dari RSUD Sleman. Iya. Ini memang ajang latihan juga ya Bu ya untuk mahasiswa dengan adanya wadah begitu yang digunakan radio di FKKMK ini ada Radio Raisa ya Bu ya. Jadi mahasiswa diperkenalkan untuk siaran di situ, merasakan bahwa suaranya didengarkan banyak orang dan memandu narasumber begitu ya Bu ya. Jadi bisa nih belajar sambil main-main ya di keperawatan Bu ya. Kalau tadi Ibu menyebutkan ada kegiatan untuk pengabdian masyarakat. Itu biasanya seperti apa Bu kalau di keperawatan? Iya. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini ada beberapa bentuk Mbak Galuh. Yang pertama melalui Himpunan Mahasiswa S2 Keperawatan itu ada sendiri setiap tahunnya punya program kerja pengabdian masyarakat. Nah ini dilakukan di daerah binaan kita di Children House Gria Lari Utami. Nah nanti mahasiswa, seluruh pengurus inti, kemudian rekrutmen mahasiswa lain itu melakukan pengabdian masyarakat di sana. Bahkan selama pandemik 2019-2021 ini juga mengadakan. Jadi nanti di sana melatih masyarakat terkait dengan balut bidet, kemudian bagaimana membalut dan membidet, kemudian stabilisasi pasien, kemudian manajemen trauma gitu. Jadi seperti itu yang melalui himpunan, kemudian yang melalui hibah pengabdian masyarakat dosen. Jadi ada beberapa dosen yang memang mengadakan pengabdian masyarakat dan melibatkan mahasiswa. Jadi nanti open recruitment ke mahasiswa siapa yang tertarik dengan tema itu gitu. Nah itu dilakukan di daerah ya, di desa atau komunitas dengan kelompok khusus gitu, tergantung dari interestnya dosen dan mahasiswa. Lalu yang ketiga itu sebetulnya ini masuk terintegrasi dengan kegiatan hibah yang diwadahi oleh Kagamadok, departemen keperawatan itu Mbak. Nah itu ada salah satu programnya juga pengabdian masyarakat bersama alumni, tetapi gitu, tapi bersama alumni. Tapi untuk mahasiswa ya tadi murni HMPK sama kegiatan yang sama dosen. Banyak wadah ya Bu ya untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa di keperawatan. Banyak wadah juga ada, banyak dukungan juga, udah banyak kerjasama juga Bu ya dari luar negeri juga, dari alumni juga. Nah tentunya beberapa kerjasama itu tadi, soft skill yang dilatih selama sekolah di magister keperawatan tadi kan
menambah juga keterampilan mahasiswanya untuk bisa nanti bersaing di dunia kerja. Kalau di keperawatan sendiri Bu, prospek kerjanya seperti apa? Iya, kalau sebagian memang mahasiswa S2 keperawatan itu ada yang sudah bekerja di institusi pendidikan atau di rumah sakit. Jadi nanti yang itu ya prospek kerjanya mengikuti dan melanjutkan begitu. Nah, tetapi ada yang memang baru gitu. Jadi prinsipnya kalau tentang kerja, tempat kerja yang bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh alumni itu adalah di pelayanan pendidikan. Jadi ada beberapa dosen gitu ya yang apply dosen baik di universitas negeri, swasta maupun di Stikes. Kemudian di tempat pelayanan seperti di rumah sakit. Nah, tentunya kalau bicara jenjang karir ya kita mengikuti Permenkes yang tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi memang jenjang perawat itu ya pertama adalah perawat klinis dari mulai PK1 sampai PK5. Kemudian perawat manajer dari PK1 sampai PK5. Kemudian perawat peneliti PK1 sampai 5, yang pendidik dulu PP, baru yang perawat peneliti. Nah, ini ada jenjangnya yang sudah diatur di peraturan itu, Mbak. Jadi kalau minimal seorang perawat mau jadi perawat manajer itu harus sudah jadi PK 2. Minimal mau jadi perawat pendidik itu harus sudah jadi dari perawat klinis 3. Nah, terakhir yang peneliti tadi dari PK 4 gitu. Nah, tentunya kalau jenjang karir karena kita keperawatan ya nanti mengikuti itu. Cuman lebih luas karena kalau sudah minimal S2 keperawatan kan kalau mau jadi dosen sudah sah. Jadi kalau kita mengikuti Undang-Undang Guru dan Dosen nomor tahun 2015 itu sudah sah, minimal dosen itu 1 jenjang di atasnya. Jadi kalau mau ngajar S1 ya jangan jeruk makan jeruk, tetapi ya S2 gitu. Jadi lebih luas dibandingkan yang mungkin masih nurse, alumni nurse kan mau nggak mau di pelayanan atau pendidikan masih asisten gitu, dosen. Gitu Mbak Galuh. Jadi mungkin sobat saya sudah tahu banyak nih sekarang kalau peluang kerja, dan pandemi ini konon ini ya Bu ya, naik ya prospek kerjanya dari keperawatan ya Bu ya, dari kesehatan, bidang kesehatan begitu Bu. Kalau volunteernya atau kebutuhan tenaga sukarelanya saya rasa naik Mbak. Tapi kalau kebutuhan perawatnya saya belum tahu persis ya. Belum tahu persis datanya seperti apa, apakah ada kenaikan kebutuhan atau tidak. Tetapi kalau melihat ada beberapa perawat yang mohon maaf gugur dalam menjalankan tugas sementara pasien masih tetap tentunya membutuhkan. Ya, kami salut sih Bu dengan di pandemi ini kan tenaga kesehatan perawat juga menjadi garda terdepan ya Bu ya, untuk memutus dari rantai COVID ini. Menarik sekali Bu. Nah, ini mungkin sobat saya sudah mulai berpikir untuk ke arah ke sana. Untuk meyakinkan nih, tadi keunggulannya selain sudah bekerja sama dengan Kobe University dan yang lain, selain itu keunggulannya apa Bu di keperawatan UGM ini? Iya, tentunya kalau sebuah penyelenggara program studi itu kan butuh rekognisi ya Mbak ya. Jadi dari situ tuh sebetulnya di S2 keperawatan UGM ini kita sudah mendapatkan akreditasi nasional dari LAMPT dengan peringkat A. Kemudian kita juga sudah mendapatkan sertifikasi dari Asian University Network Assurance Quality atau AUNQIE itu pada tahun 2021 ini dan berlaku sampai 5 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya sebetulnya kita itu sudah diakui di tingkat ASEAN gitu dan di tingkat nasional. Itu yang saya rasa unggulan ya, karena sudah direkognisi secara internasional walaupun masih ASEAN gitu. Nah, itu kemudian keunggulan yang kedua itu ya internasionalisasi Mbak. Tadi internasionalisasi salah satunya adalah program joint degree. Sebetulnya tidak hanya TMU, kita 2018-2019 juga dengan University of Tasmania sudah meluluskan 3 mahasiswa. Iya, dapat 2 gelar juga, 2 ijazah juga. Nah, itu joint degree. Kemudian yang kedua kita ada yang namanya student exchange, jadi pertukaran pelajar dan untuk mendukung mata kuliah. Ya tentunya dengan universitas mitra kerjasama kita gitu. Ya TMU, kemudian
Kobe University, kemudian dulu pernah Koci, jadi mahasiswa S2 ke sana. Lalu yang ketiga itu internasionalisasi, kita ada program yang namanya Postgraduate Forum. Jadi Postgraduate Forum itu adalah kegiatan di mana mahasiswa itu sharing tentang rencana penelitian dan hasil penelitian dengan mahasiswa Universitas Mitra. Sebelum pandemi kita rutin luring, Mbak. Jadi Jadi kalau ada mahasiswa Kobe ke sini misalnya, maka akan dilakukan postgraduate forumnya di sini. Kalau di Kobe ya postgraduate forumnya di Kobe Jepang gitu. Itu yang internasionalisasi. Kemudian kegiatan ilmiah yang lain kita setiap tahun ada seperti dengan UNESCO Chair, itu kita juga ada summer course, kemudian ada seminar tentang hipertensi dengan TMU dan lain sebagainya, dan itu mahasiswa ikut, bahkan 5-10 itu mesti ikut gitu kegiatan itu. Itu. Keunggulan yang ketiga mungkin dari aspek SDM-nya, Mbak, ini juga tentunya menjadi informasi bagi sobat sehat semua bahwa di PSMK FKKMK UGM ini sudah memiliki dosen tetap 22 dosen tetap, di mana 21 ini sudah pendidikan S3, kemudian yang satu tetapi sebetulnya tambah satu yang S3 itu sudah punya spesialis keperawatan, di mana dosen ini aktif sekali untuk publikasi, Mbak. Sehingga kemarin sebetulnya dalam tahun akademik 2020-2021 sendiri rata-rata citasi publikasi dosen tetap kita yang S2 itu tetapi memang jurnalnya mulai dari nasional sampai internasional, yang nasional pun cintanya juga nggak terbatas. Itu kira-kira 64 per tahun. Banyak sekali, sangat membantu sobat saya karena memang kalau mau melanjutkan S2 yang didapatkan adalah tesis biasanya. Lalu apakah berarti penelitian atau grant itu boleh bergabung dengan dosen? Boleh sekali ya, Bu ya? Oh iya, boleh, Mbak. Sekarang kan hibah-hibah banyak, Mbak, dan sebetulnya grant-grant untuk mendukung tesis mahasiswa ini sekarang sudah mulai banyak. Tinggal mahasiswa aktif dengan dosennya. Karena kalau mahasiswa yang memang masuk dengan skema kerjasama seperti dari LPDP tentunya sudah dapat biaya itu, sobat sehat. Jadi boleh, banyak juga beberapa angkatan itu mendapatkan beasiswa dari LPDP. Nah itu sudah di cover tesisnya, begitu. Nah namun yang bagi yang belum, sebetulnya ketika ini penelitian ini payungan dengan dosen, itu ada beberapa tawaran hibah yang kita manfaatkan. Jadi yang apply dosennya, baik hibah di tingkat departemen keperawatan di fakultas. Nah itu ada hibah dana masyarakat, penelitian dosen mahasiswa S2. Nah kemudian tingkat nasional, Kementerian Nasional pun ada, Mbak Galuh. Jadi ada yang namanya penelitian setiap tahun yang melalui DRPM yang Simlitapmas, itu ada program penelitian yang namanya hibah postdoktoral. Jadi nanti postdoktoral itu ada dua, hibah penelitian tesis mahasiswa, hibah penelitian disertasi mahasiswa S3. Nah nanti bisa apply di situ melalui dosennya, begitu. Jadi sebetulnya aktif-aktifnya gitu, dan tergantung dari mahasiswanya ya, Bu ya. Jadi banyak peluang nih dari segi akademisnya udah oke banget, sosialnya juga tetap terasah non akademisnya nih, Bu. Lalu apa sih, Bu, yang menyenangkan dari kuliah di Magister Ilmu Keperawatan menurut Bu Titin? Apa ya? Yang menyenangkan. Iya. Kalau mungkin ini dari kacamata dosen ya. Monggo, Bu. Kalau dari kacamata mahasiswa mungkin nanti suatu saat mahasiswa dihadirkan di sini untuk testimoni begitu. Nah, tetapi prinsipnya sebetulnya kalau saya jadi mahasiswa semua mata kuliah ya saya rasa proses atau metodenya menyenangkan gitu. Karena tidak hanya dilakukan di kelas. Karena kita ada satu metode yang namanya project based. Entah itu nanti kelompok atau individu, entah itu melakukan project apakah melakukan penelusuran literatur kemudian direview, apakah project di lapangan ataukah project di rumah sakit, yang mana mahasiswa itu secara berkelompok akan berdiskusi, saya rasa meningkatkan interaksi antar mahasiswa juga ya, Mbak Galuh. Nah itu
menurut saya adalah kegiatan yang menyenangkan karena bisa sharing bersama, belajar bersama, saling menghargai, menganalisis bersama dan lain sebagainya. Dan yang menyenangkan itu sekarang kan bobot project based itu tinggi nilainya. Iya, jadi itu sampai 50% kalau tapi tergantung mata kuliahnya. Jadi mungkin bagi sobat sehat yang mau kuliah di UGM jangan khawatir kita. Jadi nanti keluar nilainya wah, bobotnya itu tidak hanya dari sumatif UTS UAS gitu. Dan metodenya saya rasa kesempatan untuk interaksinya tinggi. Diharapkan dengan metode yang menyenangkan juga mahasiswa enjoy dan nilainya juga bagus ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Titin sudah mampir. Mungkin terakhir pesan untuk sobat sehat yang masih ragu atau mungkin masih belum yakin untuk melanjutkan S2 khususnya di keperawatan. Monggo Ibu. Baik Mbak Galuh. Baik untuk sobat sehat semua, mungkin pesan saya ketika masih ragu di mana akan berlabuh, pilihlah S2 Keperawatan UGM. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, S2 Keperawatan UGM adalah satu-satunya program studi S2 Keperawatan yang memiliki program joint degree. Anda masuk di sini dapat benefit banyak, termasuk dapat 2 transkrip, 2 gelar dan lain sebagainya. Untuk persyaratan saya rasa anak-anak sekarang sangat mampu sekali secara bahasa, secara potensi akademik. Jadi luruskan niat, kemudian fokus daftar. Jadi jangan ragu-ragu segera mendaftar sebelum program-program yang ini berhenti, walaupun program pengembangan banyak gitu. Jadi lanjut, yang belum mencapai syarat berjuang. Baik, terima kasih banyak Bu Titin. Gimana sobat sehat udah pengen kan dengan program-program yang menyenangkan ya? Langsung saja di um.ugm.ac.id. Terima kasih banyak Bu Titin. Makasih Mbak Galuh. Terima kasih sobat sehat sudah bersedia menyimak, sudah bersedia mendengarkan. Baik. Sehat-sehat Bu Titin dan juga salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Baik, demikian sobat sehat episode kali ini tentang Magister Ilmu Keperawatan, dan podcast kali ini semoga bermanfaat untuk Anda yang masih ragu. Podcast kali ini bisa Anda nikmati di YouTube kami di FKKMK UGM Official atau di Spotify kami di Radio Indonesia Sehat atau Raisa. Saya Galuh bersama dengan Bu Titin pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Sangat.